Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agung Rehatsia, mahasiswa Universitas Trisakti, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM A3212473. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan suatu kebijakan, yaitu mengenai pembuangan sampah ilegal yang berada di lingkungan sekitar kos-kosan saya. Di mana di pemaparan kali ini saya membawa 4 aspek, yaitu narasi, sebab, akibat, dan kesimpulan mengenai kebijakan yang akan saya paparkan kali ini. Baik, langsung saja kita masuk di yang pertama, yaitu narasi. Yang mana gambar ini menampilkan pemandangan yang memperhatinkan dari tumpukan sampah liar dan masif yang berada di area terbuka. Tampaknya di pinggiran atau berdekatan dengan vegetasi lebat, semak-semak, dan pepohonan. Tumpukan sampah tersebut terdiri dari berbagai macam jenis limbah domestik dan mungkin komersial, kantong plastik hitam dan berwarna, kemasan makanan, botol plastik, karton kardus, dan benda-benda organik lainnya. Dan skala tumpukan menunjukkan bahwa ini adalah lokasi pembuangan yang telah digunakan dalam jangka waktu yang lama atau menampung volume sampah yang sangat besar. Lingkungan sekitar yang terlihat tidak terawat dan keberadaan sampah yang dibiarkan terbuka ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan kebersihan dan disiplin pembuangan limbah. Kemudian kita masuk di sebab, mana kurangnya fasilitas pengelolaan sampah resmi, yang mana tidak adanya tempat sampah komunal yang memadai atau jadwal atau rute pengangkutan sampah resmi yang tidak efisien di area tersebut, sehingga mendorong warga membuang sampah di lokasi yang mudah diakses atau pembuangan ilegal. Dan juga kesenjangan kesadaran masyarakat dan rendahnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat mengenai dampak lingkungan dan kesehatan dari membuang sampah sembarangan. Kemudian aksesibilitas lokasi. Lokasi ini mungkin dianggap strategis dan tersembunyi sehingga menjadi tempat aman bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuang limbah. Kemudian penegakan hukum yang lemah. Tidak adanya pengawasan atau sanksi yang tegas dari otoritas setempat. Terdapat praktik pembuangan sampah liar. Kemudian akibatnya itu pencemaran lingkungan. Pertama yaitu pencemaran tanah, mana cairan limbah atau lindi yang dihasilkan dari pembusukan sampah akan meresap ke dalam tanah, mencemari kesuburan dan ekosistem mikroorganisme tanah. Kemudian pencemaran air. Lindi dapat mengalir ke sumber air terdekat atau sungai, selokan, atau air tanah hingga membuatnya tidak layak digunakan. Kemudian gangguan kesehatan. Tumpukan sampah adalah sarang ideal bagi faktor yang penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus yang dapat menularkan penyakit menular, misalnya diare, demam, dan berdarah. Kemudian estetika dan kualitas hidup, di mana mengurangi keindahan lingkungan, menimbulkan bau tidak sedap, dan secara keseluruhan menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Kemudian banjir, di mana sampah yang terseret air hujan dapat menyumbat saluran air dan selokan sehingga memicu terjadinya banjir. Kemudian ancaman kebakaran, yang mana tumpukan sampah kering, terutama yang mengandung bahan mudah terbakar, berpotensi menjadi sumber kebakaran liar. Kemudian kita masuk di yang terakhir, yaitu kesimpulan. Gambar ini adalah representasi visual dari kegagalan sistem pengelolaan sampah yang diperoleh oleh perilaku tidak bertanggung jawab masyarakat, sehingga tumpukan sampah liar ini bukan hanya masalah kebersihan, tapi juga krisis lingkungan dan kesehatan publik yang mendesak. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan tindakan komprehensif yang mencakup penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang layak, sehingga peningkatan edukasi dan kesadaran lingkungan dan penegakan aturan yang ketat untuk mencegah pembuangan sampah ilegal di masa depan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Akhirul wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.